Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Pemirsa, dompet sedang trauma karena harga barang yang tidak ada akhlaknya. Ternyata malah dapat kado tahun baru yang makin bikin sesak nafas. Seperti jas saya ini, sangat sesak sekali pemirsa. Dari cuaca yang sedang hobi mengamuk sampai drama pejabat yang hobinya nilap duit rakyat. Kita akan bedah semua yang membuat Anda ingin mengelus dada hari ini. Yudi Handoyo di sini, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Jadi siapkan jas, bukan jas hujan seperti jas saya, tapi jas untuk Anda hati-hati ketika hujan turun. Jas hujan dan stok sabar harus disiapkan karena bibit siklon 93S ini kok kayaknya lagi hobi nongkrong dari Jakarta sampai Jawa Timur ya. Wah, siaga badai Jakarta Jatim dikepung siklon 93S. Bukan cuma bikin jemuran nggak kering ya, tapi hujan lebat dan angin kencang ini siap bikin aktivitas kita berantakan lewat potensi banjir dan kolam renang dadakan. Peringatan BMKG alarm supaya kita makin waspada, makin proaktif, menjaga lingkungan sekitar. Kita juga harus berdamai dengan situasi ini tapi dengan persiapan yang matang. Karena menghadapi kekuatan alam yang makin sulit ditebak, persiapan mandiri adalah perlindungan terbaik yang kita punya agar resiko bencana bisa kita tekan bersama. Informasi berikutnya pemirsa, akhirnya pemerintah sadar juga kalau mau bantu orang susah itu ya jangan dipersulit pajak. Sehingga bantuan dari diaspora buat korban bencana sekarang resmi bebas biaya masuk tanpa drama-drama barang tertahan lagi. Ya iyalah ya, ini namanya bantuan ya harus langsung diterima karena butuh cepat gitu. Pengungsi apalagi kondisinya juga sangat memprihatinkan. Ini adalah apresiasi nyata bagi kepedulian warga kita di luar negeri yang hatinya tetap tertambat di tanah air meskipun raga mereka jauh dari negeri. Dengan hilangnya hambatan birokrasi, aliran bantuan, kita harapkan bersama bisa langsung mendarat tepat sasaran ke tangan pengungsi yang kedinginan, ketakutan, penuh rasa kekhawatiran. Dan ini membuktikan bahwa saat aturan berpihak pada kemanusiaan, maka gotong royong lintas negara bisa jadi kekuatan besar untuk memulihkan duka, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya ketok palu, tok. Ketok palu bahwa perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta akan sepi dari ledakan kembang api demi alasan keamanan dan lingkungan. Lebih dari itu pemirsa, kebijakan ini membawa pesan empati yang mendalam. Ya sepertinya tahun baru nanti ya nggak usah dirayakan berlebihan lah ya dengan situasi Indonesia yang terjadi dalam 1 tahun belakang ini. Tak elok rasanya kita menghambur-hamburkan kemewahan di langit ibu kota saat saudara-saudara kita di Sumatera masih berjuang di tenda pengungsiannya, masih butuh bantuan uluran tangan, dalam kondisi menderita. Kita perlu bahu-membahu untuk melihat apa yang terjadi di sana dan bersama-sama kita berupaya memberikan sedikit bantuan entah dalam bentuk donasi atau bahkan hanya doa saja. Karena saudara kita masih banyak yang tidak dalam kondisi baik hingga akhir tahun ini. Ya larangan merayakan tahun baru adalah ajakan untuk merayakan pergantian tahun dengan lebih bersahaja. Bukannya dilarang ya, tapi merayakan dengan lebih bersahaja dan penuh dengan doa. Karena empati sejati jauh lebih indah daripada sekedar ledakan cahaya yang terbakar jadi asap dalam sekejap. Larangan kembang api adalah ajakan merayakan pergantian tahun dengan penuh bersahaja. Alangkah indahnya ya pemirsa jika dana yang biasanya terbakar jadi asap, kita alihkan jadi donasi nyata bagi pemulihan wilayah bencana. Karena empati sejatinya jauh lebih indah dari sekedar ledakan cahaya belaka. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kalau tadi bicara soal tahun baru, ini bicara tentang OTT. Wah, ada OTT lagi KPK. Jadi KPK kembali beraksi mengangkut Bupati Bekasi kali ini, Adik Kuswara, dalam operasi tangkap tangan yang mengejutkan publik Bekasi. Punya harta hampir 80 miliar.
Koleksi tanah berderet dari Bekasi sampai Cianjur. Ternyata kok ya masih belum cukup. Hingga akhirnya harus menukar kursi empuk dengan koleksi borgol emas dari KPK. Koleksi tanah berderet tapi berakhir di tangan KPK. Kami menulis judulnya demikian ya. Peristiwa ini jadi pengingat pahit bahwa integritas tetap jadi barang mahal. Penangkapan ini harus jadi momentum terus tapi selalu saja ada yang ketangkep ya. Harus jadi momentum pembersihan agar pelayanan publik di wilayah industri bisa berjalan bersih tanpa bayang-bayang praktik lancang dari pejabatnya, pemirsa. Semoga persoalan korupsi ini bisa cepat selesai lah. Gak ada yang berniat untuk korupsi lagi. Masyarakat ini butuh sekali bagaimana kesejahteraan diwujudkan ya. Kita jadi curhat ya pemirsa ya. Informasi berikutnya ini tentang surat edaran ayah ambil rapor. Nah, kalau tadi saya curhat tentang korupsi, ini curhatan ayah-ayah. Ayah ambil rapor. Gara-gara miris lihat 25% anak Indonesia mengalami fatherless atau krisis kehadiran sosok ayah. Menarik ini. Menduk bangga imbau ayah ambil rapor. Ayah mungkin ada secara fisik, tapi jiwanya sering absen karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau gadget. Padahal kehadiran ayah di sekolah adalah investasi mental yang tak ternilai bagi rasa percaya diri anak. Kayaknya bukan saya deh, kalau saya deket sama anak saya soalnya. Jangan sampai kita jago cari duit, tapi gagal jadi manusia di depan anak sendiri. Karena masa depan bangsa itu ada di rapor yang Anda ambil dengan penuh perhatian. Bukan cuma di saldo rekening saja. Ya, ayah, ibunya harus dekat dengan anaknya ya. Semoga bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Rakyat Indonesia semuanya sejahtera. Bagaimana pemimpinnya juga memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Kalau hari ini kita belajar satu hal, yakni kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Maka ingat bahwa keadilan harus diutamakan. Yudi Handoyo pamit, terima kasih. Sampai jumpa.